Jadi semakin sering kita mencuci wajah kita dengan menggunakan sabun, apalagi sabun-sabun yang berscrub, apalagi sabun-sabun yang untuk acne, biasanya untuk oily itu kan untuk menekan bahan aktifnya, juga untuk menekan pembentukan sebum ya, menekan sebum ya seperti itu. Menurut saya juga kurang oke sih, karena kelembapan kulitnya juga akan lebih cepat hilang. Untuk cuci muka menggunakan sabun rata-rata cukup 2 kali aja, mentok di 3 kali aja, biasanya pagi dan malam sebelum tidur sudah cukup. Untuk touch up biasa-biasa saja gitu, cukup menggunakan air dingin aja sudah cukup. Dok, aku jerawatan tapi pengen glowing, nggak bisa ya gitu, karena jerawat sudah terjadi peradangan. Dengan pemberian brightening atau pencerah itu juga akan memicu peradangannya kembali. Halo Tribuners, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa di podcast spesial Ramadan, khususnya di wanita dan Islam. Nah, di sesi kali ini saya kedatangan tamu spesial dan profesional di bidang perawatan wajah ya. Karena di Ramadan kali ini kita akan membahas bagaimana sih persiapan untuk merawat wajah supaya tampil lebih glowing, tampil lebih cerah, fresh ketika lebaran. Hadir bersama saya Dr. Zahro Tri Asmasari dari The Maples Beauty Clinic Surabaya. Halo dokter. Halo. Kita ketemu lagi nih dok. Kita di sesi berikutnya kita agak lebih ke membahas yang lebaran nih dok. Boleh. Karena ini udah mulai dinanti-nanti kalau misalnya lebaran itu gimana sih biar tampil lebih glowing. Kan kita lagi anjang sana anjang sini, unjung-unjung lah seperti itu. Biar ya looknya lebih fresh gitu dok. Baik, jadi persiapan sebelum lebaran itu sebenarnya tidak pada saat ujuk-ujuk 1 minggu sebelum lebaran kita baru tampil fresh, itu enggak ya. Jadi seharusnya kita sudah menabung dari awal. Dari awal kita puasa atau sebelum itu bahkan kita sudah bisa mempersiapkan untuk tampil menawan dan lebih percaya diri pada saat lebaran. Pada saat kita kan sudah berpuasa nih. Sebenarnya berpuasa itu kan juga bagus untuk kesehatan kulit kita. Karena kita memberikan ruang untuk kulit kita itu untuk mendetoks racun-racun ataupun memberikan ruang untuk kulit kita untuk bernafas gitu kan. Jadi pada umumnya kalau untuk tampil dengan cantik, setelah kita selain melakukan pola hidup yang sehat, kemudian kita juga menggunakan pemakaian krim yang tetap rutin kita lakukan, kita bisa menambahkan tren yang terbaru, yaitu adalah datang ke klinik kecantikan menjelang lebaran seperti itu. Jadi kita bisa melakukan treatment tambahan di luar melakukan pola hidup yang sehat itu dengan melakukan perawatan ke klinik kecantikan ataupun seperti itu ya. Rutinitas perawatannya seperti apa dok hingga kemudian kita butuh ke klinik kecantikan gitu untuk. Jadi selain dibantu dari dalam ya, dalam artian kita itu menjaga pola hidup kita, perbanyak konsumsi air putih pada saat puasa, tetap itu olahraga pun tetap harus kita lakukan untuk mempertahankan metabolisme tubuh kita, bahkan meningkatkan dari sel-sel yang dalam tubuh kita. Itu biasanya kita juga bisa tren terbanyak dengan melakukan perawatan treatment, boleh dibantu di klinik kecantikan. Banyak sekali yang bisa dilakukan, misalnya adalah facial. Karena pada facial bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati, kulit yang kemarin setelah berpuasa kulitnya kusam seperti itu, jadi bisa agar kelihatan lebih lebih kelihatan lebih fresh ataupun segar. Kemudian dengan penambahan treatment yang lain, kalau untuk tampil yang instan tentunya dengan menggunakan skin booster seperti itu. Skin booster dengan kandungan bahan yang disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Tapi pada pasien-pasien yang untuk lebih kelihatan glowing, kita bisa memberikan bahan-bahan pencerah pada kulit kita dengan melakukan skin booster seperti itu. Kalau infus karena masih puasa ya, jadi mungkin tidak bisa dilakukan. Jadi salah satunya dengan menggunakan skin booster masih boleh untuk dilakukan seperti itu. Bisa menggunakan laser pun ataupun bisa menggunakan chemical peeling, treatment seperti itu. Jadi menyambut lebaran itu persiapannya untuk kulit kita tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar seperti itu. Nah, biasanya nih dok, pilihan-pilihan apa sih yang paling banyak disukai gitu atau mungkin yang dibutuhkan oleh pasien gitu ketika jelang lebaran gitu? Itu tadi yang saya bilang ya, jadi tidak hanya skin quality yang mereka inginkan,
untuk tampil lebih cerah ataupun glowing ataupun lebih kenyal kulitnya, seperti lebih halus seperti itu. Tapi juga tren yang sekarang terbanyak juga lagi booming adalah contouring pada wajah itu tadi. Jadi pasien ingin terlihat atau para wanita ini ingin terlihat kulitnya lebih kencang, nggak kendur gitu kan, terus lebih proporsional, proporsi dari wajahnya itu. Kemudian pasien juga ingin lebih mengkoreksi yang lain, cekungan-cekungan seperti itu. Pada beberapa pasien mungkin mengeluhkan daerah-daerah tertentu seperti cekung, jadi mereka ingin menambah itu agar lebih proporsional pada wajahnya, jadi terlihat lebih bagus dilihat cara kontur seperti itu. Nah itu kan treatment-treatment yang tidak bisa dilakukan mendekati banget di hari H. Jadi pasien-pasien sebenarnya 1 bulan sebelumnya mereka ataupun bahkan di bulan-bulan sebelumnya mereka sudah mencicil untuk melakukan seperti itu, treatment seperti itu. Iya. Kalau misalnya dari hasil treatment yang kita rutin lakukan, terus kita di hari H atau mungkin di momen-momen tertentu kita make upan gitu, nah, itu ada pengaruhnya nggak sih dok, kita setelah invest dari perawatan kemudian ke make up, apakah hasil make up lebih flawless atau seperti apa gitu? Sebenarnya kalau kita rajin merawat kulit kita dengan benar ya, tanpa make up pun itu pasti kulit sudah kelihatan sangat cantik, lebih kelihatan bersih ataupun kelihatan glowing, cerah seperti itu. Dan menurut saya tren-tren sekarang ini pasien sudah mulai jarang sekali untuk make up yang tebal. Jadi mereka inginnya adalah pada saat lebaran ataupun sebelum lebaran atau pada saat hari-hari biasa itu tanpa menggunakan make up yang seperti itu, mereka sudah terlihat flawless seperti itu tadi. Tentu kalau kita melakukan treatment seperti itu secara secara kontinu ataupun rutin, itu pasti hasilnya pasti akan juga jauh lebih bagus dibandingkan hanya menggunakan 1 kali 2 kali treatment. Pasti akan berbeda sekali seperti itu. Dan itu tidak bisa didapatkan hanya menggunakan 1 kali treatment. Hanya digunakan pada saat itu saja itu tidak bisa. Jadi itu memang harus rutin untuk dilakukan. Pada saat datang berkonsultasi dengan dokter, permasalahannya di mana, ataupun hanya ingin perawatannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, nanti kita sesuaikan. Seperti itu. Nggak bisa kalau hanya 1 kali kunjungan ataupun 1 kali treatment tiba-tiba ingin hasil yang meledak yang tidak flawless sekali. Seperti itu. Tapi yang jelas ya, kalau kita rutin merawat kulit kita tanpa bermake up pun, tapi kulit sudah kelihatan flawless, sudah kelihatan teksturnya lembut, kenyal, cerah seperti itu. Jadi pasien lebih suka seperti itu. Dok, itu nggak cuma pakai sunblock aja loh, cuma bedak tipis-tipis. Sekarang kan seperti itu. Karena trennya di Indonesia kan sekarang kayak negara-negara Korea ya, itu kan mereka tampilan make upnya nggak tebal-tebal seperti itu. Gitu. Kalau yang pilihan kombinasi gitu dok, kayaknya skin booster mungkin dikombinasi sama apa gitu atau seperti apa? Banyak sekali. Jadi bisa banget. Jadi bahkan skin booster pun juga bisa dikombinasi dengan treatmentnya contouring seperti tadi. Jadi kita bisa melakukan contouring pada wajah ya, benang seperti itu ya, ataupun filler. Kemudian kita kombinasi dengan menggunakan skin booster tuh juga saya rasa masih aman-aman aja sih menurut saya. Kalau memang bisa dilakukan bersamaan, kita lakukan bersamaan. Tapi kalau memang tidak bisa kita lakukan bersamaan dengan pertimbangan medis tertentu ya, atau dengan pertimbangan tertentu yang bisa bersamaan, ya kita akan jadwalkan seperti itu. Tapi dua-duanya kalau dilakukan bersamaan tentu akan sangat lebih bagus dibandingkan hanya berdiri sendiri, karena kita ada resiko aging ya, yang kita bahas itu ada resiko aging. Jadi dimana semakin faktor usia 24 tahun ke atas, pasti proporsi wajah kita udah mulai turun gitu. Dibantu dengan contouringnya, kemudian bariernya dengan skin quality-nya dibantu dengan skin booster ataupun perawatan yang lain seperti laser seperti itu atau radiofrekuensi seperti itu lebih bagus seperti itu. Hasilnya lebih gong kalau orang bilang seperti itu. Di samping perawatan yang di klinik gitu dok, untuk rutinitas harian ketika kita sibuk untuk selama Ramadan gitu, apa juga dok? Tetap seperti yang bilang saya tadi, pola hidup sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan kulit kita, bahkan kesehatan tubuh kita. Jadi asupan nutrisi yang cukup, yang baik ya, kemudian pola hidup yang sehat seperti olahraga, kemudian konsumsi kebutuhan cairan juga cukup terpenuhi, kemudian tidur yang cukup, kemudian dibantu jangan tidak terlalu yang stres, seperti itu juga sangat berpengaruh dengan kecantikan kulit kita ya, seperti itu. Jadi harus tetap dibantu dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Boleh ditambah dengan mengonsumsi atau menambahkan dengan vitamin-vitamin tertentu. Seperti itu juga boleh dilakukan selain melakukan treatment dalam di klinik kecantikan seperti itu. Jadi lebih dua-duanya berjalan
bersinergi, jadi hasilnya pasti akan lebih bagus seperti itu. Dok, kalau misal nih perawatan rumahan kayak misal sempat disinggung, misal kita bikin masker sendiri atau dari bahan-bahan alami gitu, apakah juga cukup membantu dok? Di samping perawatan yang lain ya misalnya. Sebenarnya saya tidak terlalu menganjurkan untuk membuat masker sendiri-sendiri di rumah. Kenapa? Karena kita harus tahu ya antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya itu apakah menimbulkan efek samping ataukah akan menimbulkan seperti reaksi bagaimana. Terus yang kedua, higienitasnya juga kita tidak tahu. Kualitas standar dari masker-maskernya itu kita juga tidak bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu. Tapi kalau untuk masker yang tradisional kayak hanya untuk menampilkan buah-buahan ataupun putih telur, kan jadi seperti itu ya. Saya rasa selama tidak ada reaksi alergi dalam tubuhnya kita, saya rasa ya masih aman-aman aja. Tapi kalau untuk mencampur atau meracik masker itu sendiri ataupun ya seperti itu ya, saya rasa kurang sih, janganlah, bisa dihindari karena kita tidak tahu reaksi pencampuran bahan-bahan itu tadi dalam kulit kita, dan yang kedua kan kurang higien juga kan. Jadi takut kan malah menimbulkan keluhan yang lain seperti itu. Nah dok, ini juga menarik ketika bagaimana sih kita, terutama yang mungkin dari Tribuners yang usianya masih remaja gitu, biar tahu, biar kenal sebenarnya kulitnya itu jenisnya apa gitu. Mungkin oily kah atau mungkin kering kah, dan mungkin yang ada mungkin sensitif juga. Nah itu tuh kayak gimana sih tanda-tandanya gitu dok? Sebenarnya 4 jenis tipe kulit kita itu ada, yang pertama adalah kulit yang normal ya, ibaratnya kan seperti itu. Kemudian ada kulit normal berminyak, kemudian kering, dan kombinasi. Ini kan 4 basic dari jenis kulit kita itu adalah itu tadi ya. Untuk mengenalinya sebenarnya gampang sih Mbak, kalau menurut saya sih. Kalau untuk kulit berminyak, tanpa kita bilang berminyak pasti udah kelihatan banget ya. Kalau ngaca itu kan kayak kilang-kilang, nggak kelihatan gitu ya. Terus pada saat kita usap gitu kan dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan sheet mask yang bukan sheet mask ya, paper yang di toko-toko itu kan juga bisa mengenai kita tempel ada minyaknya atau enggak. Itu kan sangat gampang sekali untuk kulit berminyak ya. Sedangkan kalau untuk kulit kombinasi juga menurut saya sangat gampang sih menurut saya. Jadi kan kombinasi itu kan pada area-area tertentu saja, daerah T terutama yang berminyak. Jadi saya rasa pasien juga udah pintar sih. Kok dok ini paling yang berminyak daerah sini saja, waktu pakai make up kok cuma di sini aja ya dok yang berminyak, di sini kering, bahkan tidak di sini tuh nggak nempel kayak gitu. Kalau untuk kulit kering lebih gampang lagi sih, ya udah kelihatan kasar teksturnya, terus kemudian cracks pada saat memakai bedak nggak nempel seperti itu, terus pada saat digosok juga ya kering kasar kayak gitu. Jadi gampang sekali sih sebenarnya mengenalinya secara tidak langsung, maksudnya untuk mengenali secara umum seperti itu. Kalau untuk yang sensitif nih dok? Kalau kulit sensitif, sebenarnya kulit sensitif tiba-tiba bau sensitif ya, tapi pada umumnya kulit sensitif itu adalah paling gampang itu pada saat kita terpapar panas. Nah itu dia akan mudah kemerahan gitu, atau pada saat terpapar bahan-bahan kosmetik tertentu dia akan lebih terjadi peradangan seperti timbul jerawat seperti itu, ataupun juga ya kemerahan yang paling banyak seperti itu. Biasanya kalau terkena sinar matahari itu dia udah kelihatan kayak merah kayak gitu, ataupun pada saat kita lakukan ya kita masak sedikit lah dia udah bisa menimbulkan kemerahan. Seperti itu biasanya kulit-kulit yang sensitif gitu. Itu ada pilihan skincare atau mungkin kandungan yang harus dihindari nggak? Kalau untuk kulit-kulit sensitif sebenarnya saya lebih sangat menghindari untuk bahan-bahan yang bersifat agresif ya, atau yang bersifat eksfoliasi yang berlebihan, atau yang bersifat asam. Biasanya saya untuk menghindari seperti itu. Jadi yang bersifat asam yang terlalu kuat kayak kandungan-kandungan tertentu ya, retinol kayak gitu, atau salicylic acid yang keras gitu, biasanya ya kita hindari dulu. Karena menurut saya kulit sensitif biasanya pada umumnya orang-orang dengan yang kulitnya kering pada umumnya. Jadi biasanya saya bilang untuk dihindari dulu. Jadi mencari bahan-bahan yang calming, yang menenangkan kulit kita aja. Seperti ceramide yang saya bilang seperti kemarin, seperti itu aja sih gitu. Untuk keluhan kulit sensitif kalau berjerawat ya kita sesuaikan aja. Kita pilih dari yang paling soft untuk treatmentnya, atau pemilihan produknya, atau bahan aktifnya kita coba dulu dari yang level yang paling rendah seperti itu. Itu kan ada tingkat-tingkatannya sebenarnya kalau secara keilmuan kita ya. Jadi nanti pemilihan pada saat orang dengan kulit berjerawat tapi kulitnya sensitif ada tingkat-tingkatannya. Jadi golongan pertama apa, ibaratnya jatuh kedua, ketiga baru apa, seperti itu.
Dok, bener nggak sih kalau misalnya nih kita sering mencuci wajah itu berpengaruh ke kondisi Kelembapan. kulit? Bener. Iya benar. Oke. Apalagi kalau mencuci wajahnya menggunakan air hangat atau air panas. Kalau air panas enggak lah ya. Air hangat ya, benar. Jadi semakin sering kita mencuci wajah kita dengan menggunakan sabun, apalagi sabun-sabun yang berscrub, apalagi sabun-sabun yang untuk acne, biasanya untuk oily, itu kan untuk menekan bahan-bahan aktifnya, juga untuk menekan pembentukan sebum ya, menekan sebum ya, seperti itu menurut saya juga kurang oke sih, karena kelembapan kulitnya juga akan lebih cepat hilang. Karena sering kita kasih sabun bahan-bahan seperti itu tadi, jadi kulit akan menurut saya kurang bagus juga. Kalau saya rata-rata sih untuk cuci muka menggunakan sabun rata-rata cukup 2 kali aja, mentok di 3 kali aja. Biasanya pagi dan malam sebelum tidur sudah cukup. Untuk touch up biasa-biasa saja gitu, cukup menggunakan air dingin aja sudah cukup gitu. Kalaupun menggunakan makeup yang tebal, ya kita menambahkan dengan menggunakan double cleansing yang lainnya seperti itu. Itu dari rutinitas harian ketika merawat wajah ya? Iya, meskipun kandungannya itu adalah gentle wash. Jadi gentle wash itu ada kandungan-kandungan yang bisa melembabkan kulit, kita tidak mengurangi dari kelembapan kulit itu sendiri. Menurut saya cukup 2 kali saja. Karena semakin kena sabun ya, ada pH-nya pasti juga akan semakin naik ya. Jadi menurut saya ya udah, jangan, nanti takutnya tambah kulit akan memicu kulit kita akan kering. Karena itu tadi kelembapannya yang tidak terjaga, jadinya berkurang akhirnya seperti itu tadi. Oke. Selain dari mencuci wajah, pemilihan skincare setiap jenis kulit juga akan berbeda? Juga akan berbeda. Jadi kulit yang kering dengan kulit yang berminyak itu juga akan berbeda. Tapi pada umumnya kalau kulit sensitif hampir sama sih, bisa menggunakan bahan yang kulit yang kering ataupun dengan kulit yang berminyak. Tergantung sensitifnya pada saat kulitnya itu sensitif ada keluhan seperti apa, seperti itu. Biasanya kalau untuk bahan-bahan yang untuk kulit yang berminyak memberikan bahan-bahan yang melembabkan atau kaleng minyak itu istilahnya tidak terlalu berat ikatan molekulnya, atau mungkin berupa gel seperti itu, berupa agen-agen yang ringan seperti itu. Kalau untuk yang kering mungkin lebih butuh pelembab-pelembab yang benar-benar melembabkan ya, seperti itu, mungkin kayak hyaluronic acid dalam bentuk seperti itu. Kalau untuk kulit kering memang bahan-bahannya lebih bersifat krim ya, jadi lebih ikatan molekulnya itu yang berat, jadi biar dia tidak mudah menguap. Tapi tidak bisa dilakukan pada kulit yang oily, karena kan semakin oily gitu. Oke. Kalau untuk ini dok, tadi udah ngomongin ya soal jenis-jenis kulit, terus kita ngomongin juga ke pemilihan skincare-nya juga. Nah, apakah juga berpengaruh ketika kita akan perawatan ke klinik nih dengan kondisi wajah misal oily ke jerawat gitu? Nah, itu seperti apa dok? Kalau untuk pemilihan treatmentnya kita tetap akan berbeda ya, kebutuhan oily dengan kebutuhan yang non oily ya, atau kering ataupun kombinasi akan berbeda sih. Jadi kita benar-benar memilihkan treatment yang tepat. Facial pun juga kita juga akan memilihkan treatment, bukan treatment ya, facial itu adalah perawatan. Kita juga akan memberikan pilihan. Jadi menurut saya disesuaikan. Jadi kalau kulitnya udah kering ya jangan kita menggunakan bahan-bahan untuk oily, ya makin kering, seperti itu aja sih. Bedanya hanya di bagian krim-krimnya aja. Atau di tahapan-tahapan facialnya dengan kulit berminyak dengan kulit kering juga akan berbeda, seperti itu. Untuk pemakaian kayak treatment yang lain dok, yang skin booster. Kalau skin booster juga pasti akan berbeda. Untuk kulit yang kering dengan kulit yang berminyak pasti juga akan berbeda gitu. Kalau untuk berjerawat bagaimana dok? Kita lihat dulu jerawatnya, karena itu kulit yang kering atau karena memang kulit yang berminyak, pasti juga akan berbeda seperti itu. Kalau misalnya dengan kondisi yang berjerawat nih dok, tapi juga ingin mempersiapkan lebaran gitu, yang ya setiap orang ingin tampil prima, dan itu kapan dok kira-kira harus berkonsultasi dan harus melakukan treatment ketika masih berjerawat gitu? Oke, berjerawat itu tidak bisa 1 kali treatment dalam waktu 1 bulan sembuh. Bahkan jerawat itu rata-rata membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk pengobatannya. Jerawat itu susah-susah gampang ya, apalagi kalau dipengaruhi oleh hormonal, pasti butuh pemeriksaan yang lengkap ya, atau pemeriksaan lebih lanjut kan. Jadi memang kalau pada pasien-pasien notnya ya, untuk pasien-pasien yang berjerawat tuh nggak bisa pada saat itu 1 kali treatment, 2 kali treatment selesai, nggak bisa. Pasti butuh waktu yang 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan, 3 bulan pertama, 1 bulan pertama kita evaluasi. Belum tentu juga langsung penggunaan krim, meskipun tuh bahan aktifnya sesuai dengan di guideline, belum tentu juga cocok dengan kulit kita. Apalagi kalau udah berjerawat, kulitnya juga sensitif, seperti itu juga susah-susah gampang gitu. Jadi nggak bisa kak. Jadi memang perawatan untuk kulit berjerawat,
kalau ingin tampil prima itu tidak mendekati di bulan lebaran, tapi 6 bulan atau 1 tahun sebelum lebaran itu sudah dipersiapkan. Seperti itu. Nanti jerawat aktifnya belum bisa diapa-apakan ya. Terus habis itu setelah jerawat aktifnya, pemilihan krimnya belum tentu cocok juga. Akhirnya kita mencari formulasi yang lain, ya kan. Terus setelah itu belum bekasnya. Tidak mungkin bekasnya dalam waktu 1 hari 1 malam kan hilang. Belum nanti treatment bekasnya akan berbeda lagi. Habis itu belum lagi dipengaruhi faktor pola hidup atau stres dan sebagainya, muncul lagi hilang. Jadi nggak bisa dalam waktu yang singkat pada saat itu. Tentu kalau untuk kasus berjerawat ini butuh penanganan yang lebih ekstra. Itu tadi 6 bulan sampai 1 tahun untuk penyembuhan proses jerawatnya. Apalagi kalau sudah ada bopeng-bopengnya pasti akan berbeda lagi. Pasti akan lebih lama lagi seperti itu. Makanya dibilangnya faktor banget ya ketika teman-teman ini butuh perawatan ketika kondisi masih berjerawat. Iya, benar banget. Beda dengan kulit yang berminyak aja tapi tidak ada permasalahan, ya oke. Kita cukup memberikan treatment biasa pun nggak ada masalah gitu. Skin boosternya bisa kita pilihkan bahan-bahan yang tidak terlalu melembabkan. Bisa kalau yang lagi booming Diana Salmon masih bisa kita lakukan seperti itu. Sama dengan kulit yang kering juga kita tinggal memberikan skin booster yang bersifat melembabkan seperti hyaluronic acid kayak gitu. Jadi it's okay. Kusum bisa kita tambahkan skin booster yang ada kandungan-kandungan melembabkan dikombinasi dengan kandungan-kandungan pencerah, glutathione, asam tranexamat seperti itu juga bisa. Jadi seperti itu. Tapi kalau khusus kasus ekma ini memang butuh konsistensi dan waktu yang lebih lama seperti itu. Kalau jerawat masih aktif, grade-nya sudah 3, 4 ataupun grade 2 ya nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk treatment, malah kan nggak boleh diapa-apakan. Harus disembuhin dulu. Iya, disembuhin dulu. Mungkin treatmentnya yang bisa dilakukan hanya chemical peeling, kemudian atau IPL, ultrasound, maksudnya laser seperti itu aja. Tapi kan tidak bisa treatment-treatment yang bersifat agresif. Dok, aku jerawatan tapi pengen glowing, nggak bisa ya gitu. Karena jerawat sudah terjadi peradangan, dengan pemberian brightening atau pencerah itu juga akan memicu peradangannya kembali. Gitu. Itu bagi yang masalah acne. Kalau misalnya nih dok, kita kan ketika mau persiapan lebaran nggak hanya untuk anak muda, tapi juga untuk usia menengah ke atas juga ingin tampil yang lebih oke lah gitu lah dok. Boleh. Ketika mulai flek hitam, muncul ada tanda-tanda keriput dan sebagainya gitu, ketika apa kira-kira perawatannya? Jadi kalau untuk flek ya, kita bahas mengenai flek. Flek itu juga tidak bisa ujuk-ujuk 1 kali treatment tuntas pada saat lebaran, tidak bisa sayang. Jadi tidak ada yang instan. Jadi itu tetap kalau sudah mulai muncul tanda-tanda flek, kita ya dari awal sudah mulai muncul sudah harus melakukan treatment, karena kalau flek itu dari patofisiologinya kan sudah terjadi kerusakan atau error dalam pembentukan proses pigmen kulit kita atau melanin pabriknya gitu kan. Jadi ya itu akan berkejar-kejaran kan, semakin dibiarkan akan semakin memberat gitu. Jadi ya sama seperti dengan jerawat. Jadi harus dari jauh-jauh harus sudah dipersiapkan untuk mengontrol agar proses pembentukan melaninnya kita itu tadi agar terkontrol, jadi tidak terlalu yang berlebihan seperti itu. Kalau pada kulit yang keriput ya, sebenarnya keriput ada dua jenis, ada yang dinamis sama statis. Kalau dinamis itu dimana timbulnya keriput itu masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau statis itu adalah yang sudah menetap. Pernah kan kita lihat orang tua ataupun mungkin orang yang sering berekspresi keriputnya sudah netap. Ya nggak berekspresi pun keriputnya akan kelihatan. Nah itu tidak bisa hanya menggunakan treatment yang biasa atau menggunakan krim. Itu butuh treatment yang lain. Selain yang pertama, maaf ya kalau saya sebut, mungkin untuk mencegah seperti itu bisa melakukan botox. Seperti itu. Botox dibutuhkan usia berapa dok? Kalau saya sih sekarang tidak memandang usia ya. Kalau memang ototnya sangat hiperaktif ya udah kita botox daripada menimbulkan keluhan yang lainnya. Salah satunya adalah kulit yang keriput itu tadi ya. Terus kalau sudah seperti terjadi ya kita butuh yang lain. Seperti mungkin kita butuh filler, kemudian kita juga butuh kolagen simulator. Tergantung case-nya seperti apa gitu. Jadi lebih banyak ke facial sama yang tadi ya contouring dan sebagainya. Iya, itu harus berkeseimbangan. Makanya kalau ingin mempersiapkan lebaran itu agar lebih tampil dengan prima, kalau tidak ada masalah dengan kulit, hanya untuk skin quality-nya aja, mungkin dalam waktu 1 bulan kita bisa memperbaiki. Tapi kalau ada permasalahan kulit yang lainnya, seperti pengen kekurutannya hilang, ya 2 minggu minimal sebelum lebaran.
Karena botok akan berefek 7 hari sampai 10 hari bahkan 14 hari setelah treatment. Contouring, pipi kendor, pengen dibenang dok, atau ingin tampak, mohon maaf ya, ingin kelihatan lebih tegas hidungnya seperti itu juga butuh waktu downtime yang lama, itu juga minimal 2 minggu sebelumnya. Tapi kalau hanya untuk skin quality aja, hanya ingin pengen kelihatan bersih, kelihatan segar, ingin cerah tapi tidak ada permasalahan kulit, ya bisa 1 minggu, 2 hari, 3 hari sebelum lebaran juga bisa. Tapi tentu kalau itu menggunakan skin booster tidak akan langsung seperti itu juga ya, minimal 1 minggu sebelum lebaran. Seperti itu. Laser pun juga ada downtime-nya kalau laser tertentu ya. Jadi minimal paling aman ya 1 minggu sebelum lebaran, maksimal 1 minggu sebelum lebaran. Tapi kalau untuk pemilihan seperti pengennya ke contouring, botok, filler, minimal 2 minggu atau 1 bulan sebelum lebaran juga nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, dok. Dari tadi disebutnya downtime. Nah, mungkin di teman-teman kita nih Tribuners juga ada yang mungkin tahu, ada mungkin yang belum begitu tahu soal downtime. Mungkin bisa dijelasin dok, downtime itu seperti apa? Downtime itu ya reaksi tubuh alami ya. Jadi tergantung downtime-nya. Kalau untuk suntikan biasanya downtime-nya itu hanya kalau kena pembuluh darah, pecah, lebam. Gitu aja ya, pembuluh darah pecah, lebam. Tapi dia akan membaik atau akan menghilang sendirinya sekitar 5-7 hari setelah itu. Tapi kan kalau terlalu mendekati hari raya tentu kan ditanya, itu kenapa kok lebam gitu kan. Meskipun kadang ditutup dengan make up, masih ada bayang-bayangnya sedikit, itu kenapa? Apalagi yang satu wajah gitu kan, di sini gitu. Kalau untuk downtime yang lain ini sebenarnya pemasangan benang wajar ya, karena itu benda asing dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tentu akan terjadi proses inflamasi atau peradangan. Nah itu adalah bengkak, salah satunya adalah seperti itu yang paling bisa kita lihat. Itu namanya downtime-nya juga berupa bengkak, nyeri seperti itu, wajar karena itu adalah benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Termasuk dengan menggunakan filler. Jadi filler itu juga ada downtime-nya akan terlihat bengkak atau bahkan di tusukannya itu akan, karena itu tadi ya, balik lagi kena jarum dia akan lebam seperti itu. Filler juga bisa menyembuhkan bengkak karena dia menarik air. Jadi akhirnya akan terjadi kayak efeknya temen seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi downtime yang paling banyak adalah yang lebam, bengkak, kemudian wajah akan kelihatan lebih kurang. Kadang kalau dibenang masih ada yang dimple atau gimana, itu juga bisa menyebabkan reaksi dari downtime itu sendiri. Seperti itu. Dan setiap orang akan berbeda reaksinya ya dok ya? Setiap orang akan berbeda dan kita tidak bisa menebak reaksi alergi. Itu yang harus kita ketahui. Jadi meskipun kita kadang sudah berusaha menggunakan bahan-bahan yang aman, yang sudah FDA approve kayak kalau alat ya, ataupun sudah menggunakan bahan-bahan yang sudah lulus BPOM ataupun Kemenkes, Kementerian Kesehatan, tentang alat kesehatan luar negeri, itu tidak menutup kemungkinan bahan-bahan tertentu juga kita bisa menyebabkan alergi. Seperti itu. Kalau terjadi reaksi alergi ya tentu akan lebih lama prosesnya dibandingkan yang tidak ada reaksi alergi. Seperti itu. Reaksi alergi macam-macam juga sih Mbak. Ada rasa nyeri, biasanya bengkak, ada kemerahan, seperti itu. Dan ini pastinya dikonsultasikan dulu ya dok ya, sebelumnya dan setelahnya biasanya ada kayak treatment pasca ini after, benar pasca treatment apa nih anjurannya? Iya benar banget. Biasanya pasca treatment tuh ada post treatment tuh biasanya kita follow up gitu, apakah ada keluhan apa tidak, seperti itu. Tentu ini tidak bisa dilakukan dalam waktu berdekatan dengan lebaran seperti itu. Jadi paling aman ya 1 bulan sebelum lebaran sudah mulai melakukan treatment. Tapi kalau ingin tampil prima pada saat lebaran, hanya dok pengennya cerah, bisalah kita lakukan selain balik lagi ya pola hidup yang tadi yang saya bilang. Jadi treatment biasa juga bisa kok, seperti kayak facial, skin booster yang ringan-ringan, seperti itu juga nggak ada masalah gitu. Kalau contouring jangan pokoknya. Kalau contouring jangan. Ya. Daripada nanti pada saat lebaran itu kenapa kok ini gitu, kenapa kok nggak sama ya kiri kanannya gitu. Bengkak padahal itu kan nanti dipertanyakan malah, terus kita juga tidak bisa berekspresi secara bebas karena kan nyeri. Jadi aneh. Jadi kalau orang-orang pasca benang itu biasanya nggak bisa ngomong, nggak bisa buka mulut, nggak bisa ketawa gitu. Kan nggak nyaman juga kalau ditamu, kenapa? Itu kan nggak nyaman juga, bener banget. Bahkan ya memang itu wajar terjadi dalam proses penyembuhan seperti itu. Wah, berarti
kalau ngomongin soal perawatan, ini cukup kompleks ya dok ya. Benar mau banget. itu rutinitas harian, mau itu diperhatikan dari asupannya Mm-mm. juga, dan juga treatment-treatment yang menjadi pilihan gitu. Dan itu catatannya adalah jangan mendadak. Karena Jangan nggak ada yang mendadak. instan ya Iya, dok ya. tidak ada yang instan. Bahkan jerawat yang saya bilang tadi 6 bulan sampai 1 tahun. Treatment flek pun juga seumur hidup sepertinya. Karena tidak terjadi perusakan di deposit kulit kita ya. Tapi minimal kalau barrier kulit kita tuh bagus, jadi kita bisa mengurangi mengurangi keparahan dari tingkat fleknya itu tadi, atau melasma ya orang bilang seperti itu. Jadi jangan mendadak. Itu memang ya jangan mendadak, kecuali kalau memang hanya itu tadi, ya udahlah pengen seger-segeran aja atau pengen cerah-cerah, boleh, nggak apa-apa gitu. Dari perbincangan ini kayaknya dari tadi dibahasnya skin quality, skin barrier seperti itu Ya, skin quality sama dengan skin barrier. Skin contouring ya mungkin ya, skin gitu. contouring dan sebagainya. Karena kita berkejaran dengan aging ya, dengan faktor penuaan itu tidak bisa itu dipisahkan. Gitu kan. Jadi kalau penuaan itu ligamen-ligamen di dalam tubuh kita tuh udah mulai turun, terjadi volume loss. Sedangkan volume lossnya udah mulai lama, ototnya juga lemak di wajah kita juga udah mulai turun, otot-otot di wajah kita yang saya bilang ligamen udah mulai turun. Kemudian pembentukan kolagen juga udah mulai berkurang banyak. Apalagi kalau kita gaya hidupnya kurang bagus seperti itu, belum lagi paparan radikal bebas seperti itu. Jadi menurut saya di era yang sekarang ini skin quality maupun skin contouring tidak bisa terpisahkan, dua-duanya harus berjalan beriringan. Gitu. Kalau pengen memang tampil 50 tahun seperti 20 tahun enggak lah, nggak bisa ya. Gitu. Karena penuaan akan terus berjalan, tapi caranya gitu ya dok ya, cara merawat kita buat terlihat lebih muda ya. Iya, jadi kalau kulit lemak-lemak udah mulai turun, ligamennya udah mulai turun, kan mau nggak mau harus kita kasih sesuatu untuk menarik dia. Kan tidak bisa dengan olahraga dia akan naik dengan sendirinya. Menurut saya seperti itu sih olahraga. Tapi bisa dok olahraga, bisa sih olahraga untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita dan mempertahankan usia dari sel-sel dalam tubuh kita. Tapi tetap kan dia akan turun kan, apalagi kalau kita nge-gym banyak ekspresi, pasti akan turun gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak loh Dokter Terima Tias kasih. atas waktunya. Ini kita jadi ngobrolin banyak soal bagaimana sih caranya merawat wajah ketika menjelang Lebaran. Ingat, jangan mendadak seperti yang katanya dokter tadi. Dan tetap ya rutinitasnya tetap harus diperhatikan. Iya, benar banget. Karena menurut saya ketika kita bisa merawat diri, merawat wajah itu nggak hanya soal nggak ada yang sempurna ya dok ya, Iya, tapi bagaimana mensyukuri ya dok ya, bagaimana kita bisa merawat apa yang sudah diberikan dan itu terus bisa sampai nanti gitu. Karena penuaan tadi dibilang penuaan tuh berjalan terus. Berjalan ya, mulai usia 24 tahun sudah terjadi proses penuaan. Jadi di 24 tahun sampai 30 tahun kolagen kita udah mulai turun 1-5%. Di atas 30 tahun bisa sampai 10%. Di atas 35 ataupun 40 bisa sampai 20%, 30%. Jadi ya itu kita berkejaran dengan usia ya. Seperti itu. Tapi kalau ya dok, saya mau bersyukur apa adanya, nggak apa-apa. Tapi tidak ada salahnya kita untuk merawat tubuh kita ya, minimal melakukan treatment yang ringan untuk mensyukuri apa yang dikasih Tuhan ke kita gitu ya. Terus kalau menjaga penampilan agar tetap pede seperti itu. Karena memang benar sih merawat penampilan atau merawat wajah lah seperti itu bisa menambah kepercayaan diri ya dok ya. Benar Jadi banget. aktivitas semakin semakin lancar lah gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Tias atas waktunya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan banyak sekali perbincangan soal wanita dan juga yang masih berkaitan dengan Ramadan. Dokter, untuk waktu ini sesi kali ini kita tutup dulu, kita sapa lagi Tribuners kali ini. Dan semoga ya dari perbincangan ini bisa memberikan manfaat kepada para Tribuners dimanapun, terutama ketika mendekati atau mempersiapkan Lebaran atau momen-momen penting ya, nggak hanya Lebaran, bisa lebih tampil lebih optimal, lebih prima, badannya lebih fit, juga wajahnya lebih berseri dan fresh flawless ya, Dok, ya. Sekarang ya maunya sekarang maunya yang flawless ala Korea. Nggak terlihat makeup, nggak terlihat yang perawatan AIUEO, tapi perawatan Iya, gitu. yang natural tapi flawless gitu kan. Karena pasien-pasien maunya gitu.
semuanya yang flawless, natural, tidak ada seperti perawatan gitu. Oke. Trennya. Tapi tetap cantik ya. Iya, Kita semua tetap cantik cantik. versi diri masing-masing ya dok ya. Masing-masing, ya. Baik. Nah semoga Tribuners dari perbincangan ini ada banyak manfaat yang bisa diambil bareng-bareng. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, tetap di spesial edisi Ramadan, terutama untuk wanita dan Islam dari Tribun Jatim Network. Dan kita akan kembali di sesi selanjutnya untuk episode-episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.